Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suziani, mahasiswa dari kampus Anik Kelana Pakulian Rock. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana membuat website reseller yang terhubung dengan database SAM. Baiklah, saya akan mulai. Pertama-tama kita nyalakan aplikasi SAM kita. Sebelumnya apabila kita pertama buka, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita akan klik start untuk memulai. Selanjutnya, setelah aktif, kita membuat database di SAM. Itu klik browser kita, browser apapun yang Anda gunakan. Lalu kita klik localhost php myadmin, baru enter. Maaf karena lambat. Baiklah, setelah muncul seperti gambar berikut, maka kita klik DB, baru kita lihat ada beberapa database di sini. DB singkatan dari database. Oke. Baru kita klik baru untuk membuat sebuah database. Lalu kita memberikan nama di sini, contohnya DB reseller, baru buat. Sebelumnya saya sudah membuat DB reseller, jadi saya klik buat ini. Setelah kita klik DB reseller, ada dua tabel, yaitu tabel login dan tabel reseller. Cara membuat tabel yaitu klik di bawah DB database ini, yaitu baru, lalu kita bisa ketikkan sini nama tabel, seperti contohnya tabel reseller. Lalu isi-isinya bisa kita isi di bawah sini, nama, lalu jenis, dan apakah dia primary key atau bukan. Baiklah, saya lanjut di tabel reseller. Pada tabel reseller, adapun isi-isi yang saya kasih masuk yaitu ID reseller sebagai primary key, nama reseller, jenis kelamin, umur, dan alamat. ID reseller saya memberikan jenis char 20. Ini berfungsi untuk mengaktifkan 0 di depan angka nolnya. Kadang kalau kita varchar di sini, maka nolnya tidak akan muncul. Lalu nama reseller varchar 50, jenis kelamin varchar 50, umur integer 4, alamat varchar 50. Setelah itu tabel login. Tabel login saya berikan isinya itu kode user sebagai auto increment, username 50, password 50, nama lengkap 50, level ada E6, dia sebagai admin atau operator. Pada passwordnya, sebelum kita mengisi passwordnya, berikan contoh, klik tambahkan, kita isi kode user,
kita tidak perlu isi kode user karena auto increment atau otomatis. Username Anda berikan seperti contoh admin, passwordnya sesuai dengan keinginan Anda sendiri. 1 2 3 4 5 6. Lalu kita klik pada bagian sini, kita pilih MD5 supaya password yang kita berikan ini tidak muncul atau dia muncul berbentuk bintang. Nama lengkap Anda, lalu level. Oke, saya tidak akan buat karena saya sudah buat sebelumnya. Oke, selanjutnya setelah selesai membuat database, kita lanjut dengan membuat supply-nya. Pertama-tama kita masuk di aplikasi supply kita, di browser lalu klik supply text 2. Setelah itu pertama-tama kita akan membuat supply file login. Caranya kita klik new file, lalu Ctrl S, lalu kita memberikan nama file tersebut dengan nama login php. Oh ya, sebelum itu kita harus membuat satu folder pada sum, lalu masuk di htdocs. Kita harus membuat satu folder untuk mengumpulkan semua file index, file hapus, dan untuk lain-lain. Contoh saya di sini buat yaitu reseller, ada semua di sini. Kita harus masukkan satu foto untuk kita masukkan ke menu utama nanti. Baiklah, saya sudah buat sebelumnya. Kita open saja. Kita pergi ke sum, local disk C, lalu sum htdocs, dan file yang telah kita buat tadi itu saya reseller. Kita open login php. Baiklah, pada file login php saya membuat seperti ini. Saya menggabungkan juga dengan login CSS untuk mempercantik atau memperindah file login saya. Di sini tadi di database, pada bagian sini kita harus berikan huruf yang sama pada database kita tadi, seperti ini: kode user, username, password, nama lengkap, dan level. Ini kan huruf kecil semua, kita harus sesuaikan dengan database. Username, password. Lalu sini ada MD5. Baiklah, selanjutnya kita membuat login CSS-nya untuk mempercantik file login kita. Kita open saja karena sudah buat sebelumnya. Ya, seperti ini.
baiklah, kita akan coba pada browser kita. Sini saya akan klik localhost. Apabila kita masuk di login tadi, kita harus lihat. Kita masuk di htdocs, lalu reseller, lalu kita klik login.php. Seperti ini. Reseller dari login.php. Bismillah. Akan muncul seperti ini. Kita masukkan tadi username kita dan password lalu login. Oke, baiklah. Setelah itu kita membuat file menu utama. Kita buka saja karena sudah buat tadi. Menu utama dari HTML. Karena kita ingin menggabungkan ke PHP dan CSS. Seperti inilah coding dari menu utama. Ini merupakan bagian atasnya, itu ada foto dan tulisan kampus Amika. Bagian keduanya ada menu. Sini berisi tentang reseller dan home. Lalu pada bawahnya, bagian isinya ada tulisan selamat datang di website reseller. Ini bagian bawahnya saya isikan terima kasih. Oke. Pada login PHP tadi saya hubungkan, setelah klik login maka akan ke menu utama. Caranya kita isi header di sini, locationnya ke menu utama .html. Tulisan di sini harus persis dengan file ini, yaitu menu utama .html. Baiklah, kita coba login. Ini fungsinya tadi MD5 supaya ini tidak kelihatan. Mari kita login. Bismillah. Ya, maka muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita akan buat subline reseller dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Kita membuat file index. Munculkan form utamanya. Kita open saja karena sudah tadi. Seperti inilah codingnya pada index.php. Kita lihat detailnya. Ini akan muncul pada bagian tengah. H2 ini merupakan besar atau kecilnya ukuran dari tulisan reseller. H2 ada H1 sampai H6. Setelah itu pada bawah reseller kita tambahkan tulisan tambah data dengan CSS. Kita gabungkan dengan CSS seperti ini. Itu untuk cantiknya. Selanjutnya pada tabel saya tambahkan tabel lalu TD untuk memberi kotak-kotak pada nomor, ID reseller, nama reseller, jenis kelamin, umur, alamat, dan aksi. ID reseller, nama, jenis, umur, dan alamat saya sesuaikan dengan yang saya inginkan saja. Untuk pada bagian atasnya memberi tanda bahwa ini ID reseller, nama reseller, jenis kelamin, umur, dan alamat. Pada aksi kita akan beri opsi pada aksi akan memberi pilihan antara edit atau hapus. Pada reseller ini selalu pada apa yang kita inginkan buat. Baiklah, selanjutnya pada PHP-nya kita sesuaikan ID reseller ini, nama reseller ini, jenis kelamin, umur, alamat kita sesuai dengan database yang kita buat tadi.
sini. Harus sesuaikan pada bagian ini. Oke, kita masuk insert line. Di sini berfungsi no plus plus nomor. Kita berfungsi sebagai contoh. Setelah nomor 1, kita akan bila kita buat data baru, dia akan bernomor nomor 2, 3 dan selanjutnya. Baiklah, di sini ini untuk munculkan web index ini ke tempat edit. Edit. Oke, ini ada misalnya cetak. Kita mencetak data kita. Oke, nanti kita coba index. Kita klik reseller ini. Ini tadi berfungsi pada bagian atas. Oke, kita coba. Reseller, maka akan muncul seperti ini. Saya tambahkan tadi. Baiklah, selanjutnya file input. Input di sini berfungsi untuk kita menambahkan beberapa data. Input seperti inilah tampak dari coding input PHP. Kita akan memberikan judul pada input PHP ini input reseller. Setelah itu kita membuat sebuah tabel untuk mencocokkan pada indeks PHP tadi. Yaitu pertama kita membuat ID, nama, jenis kelamin, umur dan alamat. Pada bagian ini kita sesuaikan pada database kita agar tidak error. Pada jenis kelamin, saya membuat beberapa option untuk hanya memilih, tidak mengetik kayak di atas ini. Kita klik option value, option value laki-laki atau perempuan. Kayak gitu. Umurnya, alamat, dan simpan. Setelah itu, apabila kita telah menginput ID, nama, dan lain-lain, maka setelah itu akan muncul pada di index.php dan akan kembali lagi ke index.php. Oke, kita coba tambah data ID reseller. Kita bisa pilih 009, nama Yati. Kita pilih jenis kelamin perempuan, umur 20, alamat Pak John. Ya, akan coba simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akan muncul pada index.php. Dia akan kembali ke index.php setelah kita menambahkan beberapa data di sini. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan membuat file edit. Klik saja karena sudah buat tadi. Edit sebelumnya kita ganti dengan style di sini H2-nya, baru muncul bagian tengahnya edit reseller sebagai judul bahwa ini berfungsi untuk mengedit sebuah reseller. Oke, sisinya seperti tadi, harus sesuai dengan database. Ini persis dengan input PHP tadi. Persis tinggal copy saja, tapi tidak ingin edit titik PHP. Selanjutnya pada bagian PHP-nya, setelah kita mengedit semua di atas ini,
maka ia akan muncul lagi ke index.php. Kayak dibilang kayak menu utama dari web reseller ini. Ya. Setelah itu kita harus samakan sini dengan ID reseller yang ada pada database. Oke, kita coba mengedit. Ini salah satu dari dua reseller ini, ada Suzyani Hanis atau Erniati. Kita coba dengan mengedit Erniati. Edit, kita ganti umurnya, menjadi 21. Kita simpan. Bismillah, akan terganti dengan 21. Baiklah, selanjutnya kita membuat file hapus. Kita membuat file hapus. Hapus. Beginilah coding dari file hapus.php. Agak sedikit. Sini kita bisa samakan Oke, lanjut. Udah hapus, begini tampak codingnya. Setelah kita hapus, maka tetap akan muncul pada index.php. Oh iya, maaf sebelumnya saya belum jelaskan bagaimana kenapa bisa dari subline ini dari web ini terkoneksi dengan database kita. Caranya, kita membuat satu file subline koneksi.php. Di sini ya, open ya, dari sini kita membuatnya. Localhost root. Di sini kita isi apabila database sama kita ada passwordnya. Yang DB reseller, di sini kita mengambil pada database kita tadi sesuai dengan sini DB reseller. Oke, maaf karena terakhir koneksinya. Sini apabila gagal maka akan muncul gagal terhubung ke database. Baiklah, ini koneksi.php kita buat setelah yang pertama kali yang kita akan buat. Oke, kita coba lagi pada hapus. Kita akan hapus pada bagian pertama. Bismillah. Oke, aktif. Baiklah, setelah itu kita akan membuat file cetak.php. Sebelumnya kita sudah buat pada menu utamanya index. Di situ ada tulisan cetak. Ya. Sini berfungsi href ini apabila kita klik cetak maka akan ke cetak.php. Inilah tampak coding. Sini kita bisa kopas dari indeksnya. Kita kopas, yang berbeda hanya pada bagian bawahnya. Yang tadi kita klik href ini cetak.php, kita hapus, lalu kita ganti dengan script window print. Ya, kita coba. Bila kita klik cetak, maka akan muncul seperti ini. Maaf lalot. Ini berhasil lalot. Kita bisa ulangi. Ini bisa langsung di print.
bila terhubung dengan printer. Oke. Kayaknya tidak ada lagi yang harus kita buat. Oke, saya akan memulai dari pertama lagi untuk membuktikan bahwa semuanya aktif. Kita ubah di sini dengan login PHP. Oke, coba bismillah. Ini password yang memberikan tadi login muncul di sini. Kita klik reseller, ya muncul seperti ini. Lalu kita tambahkan data, ID-nya 101 sesuai yang kita inginkan. Nama resellernya Mary dan Lalu kita pilih jenis kelamin perempuan, umur 23, alamat Jakarta. Kita simpan, bismillah. Maka kita simpan seperti ini. Jadi kita ingin mengeditnya, kita hapus and done. Lalu kita simpan, akan muncul seperti ini. Lalu pada aksi hapus, kita hapus variasi. Alhamdulillah berfungsi. Lalu terakhir cetak, ya seperti ini, akan muncul seperti ini. Oke, itulah tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya akan tutup dengan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.